Assalamualaikum Sekian warahmatullahi dulu untuk pembelajaran wabarakatuh. hari Jumpa ini. lagi dengan Pak Anam Kita sudah di belajar tentang balik, pelajaran pendidikan taklif, agama Islam mukallaf, dan untuk tanda-tanda kelas balik menurut 4 fikih, fase B. tanda-tanda balik menurut Sebelum Pak Anam biologi, mulai, apakah kewajiban bagi semua orang yang hari sudah ini sudah hadir? balik. Semuanya Dan sehat semoga apa yang kita tanpa ada pelajari kekurangan hari suatu ini apapun. menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak. Untuk pertemuan kali ini di pembelajaran 4 semester 1 kita akan membahas menyambut usia balik. Kenapa katanya menyambut? Karena kita harus menyambut dengan sukacita usia balik yang pasti akan terjadi pada kita semuanya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kalian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di gambarnya berada di nomor berapakah kalian? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Berapa usia sih? Berapa usia kalian sekarang sih hari ini? Coba kalian hitung. Mulai dari kalian lahir, tanggal lahir kalian sampai sekarang berapa usianya, kamu cocokkan dengan gambar yang kamu lihat. Nah, materi yang kita pelajari yaitu tentang balik. Apa sih balik itu? Ya benar, balik artinya sampai. Yang berasal dari bahasa Arab artinya sampai. Apa maksudnya sampai? Berarti sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Di sini juga ada akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu dan dibebani hukum syariat atau bisa kita sebut taklif. Mukallaf, orang yang akil balik. Ya, mukallaf tadi adalah orang yang akil balik. Baliknya laki-laki dan perempuan itu bisa ditinjau dengan dua ilmu. Yang pertama dengan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu tentang hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah ilmu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat-sifat makhluk hidup, misalnya manusia, binatang, dan tumbuhan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, menurut ilmu fikih di sini tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun ada juga yang terjadi secara khusus pada laki-laki saja atau perempuan saja. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah ini contohnya seperti ini, keluar mani secara dalam kondisi menghayal atau tertidur. Mimpi basah ini kalau kalian misalnya bangun tidur terus basah di celana kalian dan tidak berbau air kencing atau pesing kata orang Jawa, itu namanya mimpi basah. Yang kedua, berusia lebih dari 15 tahun. Nah,
Yang ini bagi semuanya, berarti anak laki-laki dan perempuan jika sudah berusia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah atau belum haid, maka juga dihukumi balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Menstruasi ini keluarnya darah dari kemaluan perempuan yang mencapai usia 9. Ya, kadang tidak sama sih sebenarnya dengan anak satu dan anak yang lainnya. Kadang sudah usia 9, kadang ada usia 10 baru haid, kadang usia 14 tahun baru haid. Tadi dikatakan haid adalah keluarnya darah atau menstruasi bagi perempuan. Nah, kalau yang tadi kita bahas tanda-tanda balik menurut fikih, sekarang kita bahas tanda-tanda balik menurut biologi. Untuk yang laki-laki, perubahan fisiknya, kalau laki-laki, satu, tumbuhnya jakun pada leher. Jakun itu tulang lunak yang berada di leher orang yang sudah balik bagi yang laki-laki. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, guru kalian atau siapapun itu, coba di lehernya itu ada tonjolan tulang di situ, itu namanya jakun. Dan nomor dua, tumbuh rambut di bagian tubuhnya. Contohnya kumis, janggut, rambut ketiak, dan rambut kemaluannya. Yang ketiga, badan lebih kekar dan berotot. Untuk yang keempat, nafsu makan bertambah. Dan aktivitas gerak tubuhnya juga meningkat, lebih gesit dan lincah. Untuk yang perempuan, perubahan fisiknya yang pertama, perubahan pinggul dan payudara yang semakin membesar. Nomor dua, tumbuhnya rambut di ketiak atau bagian lainnya. Yang ketiga, kulit lebih halus. Yang keempat, suara lebih melengking dan merdu. Kalau laki-laki suaranya akan semakin membesar, kalau perempuan suaranya lebih lengking dan merdu. Yang kelima, nafsu makan meningkat. Untuk pertumbuhan mental, kalau laki-laki akan cenderung bersikap cuek dan tenang. Jika mengalami masalah, maka laki-laki akan cenderung menyelesaikan secara praktis. Untuk perempuan berbeda lagi. Kalau perempuan cenderung menggunakan perasaan, ingin dimanja dan penuh perhatian. Apabila menghadapi masalah, kalau perempuan lebih memilih menangis, mengadu, atau menyendiri. Itu kalau perempuan. Nah, dari tanda-tanda balik tersebut, kita bisa membedakan apakah kalian itu sudah balik menurut biologi atau belum. Nah, selanjutnya dari tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi, selanjutnya itu kewajiban setelah usia balik. Nah, orang yang berusia balik itu memiliki kewajiban syariat sebagai mestinya yang dibebankan pada orang yang mukallaf atau orang yang akil balik. Yang pertama contohnya sholat fardu atau bisa kita sebut sholat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib kalau sudah balik. Yang ketiga mencari ilmu. Orang yang sudah balik itu wajib mencari ilmu. Jika ditinggalkan maka dia berdosa. Yang contoh lain menutup aurat. Nah, bagi biasanya yang perempuan ini yang jarang menutup aurat.
Makanya kalau sudah balik wajib menutup aurat. Dan banyak lagi contoh yang lainnya yang sesuai dengan syariat-syariat Islam yang berstatus fardu atau wajib bagi mukallaf. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang balik, taklif, mukallaf, dan tanda-tanda balik menurut fikih, tanda-tanda balik menurut biologi, kewajiban bagi orang yang sudah balik. Semoga apa yang kita ada pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.